Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para ustazat yang saya muliakan, ibu-ibu sekalian dan hadirat, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seluruh jamaah Majlis Ta'lim Al-Itrah At-Tahirah yang berbahagia, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita berkesempatan untuk hadir kembali guna mengikuti pengajian bulanan. Mudah-mudahan kehadiran kita ini Allah berkenan melimpahkan limpahan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus dibukakan pintu ilmu yang seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini bahasannya yaitu faslun fi ahkamis salam. Pasal menerangkan hukum akad salam, barang inden. Ya. Ini yang disebut zaman sekarang jual beli online. Jadi jual beli online atau jual beli inden, ya. Barangnya nggak ada, cuman digambarkan aja, disifatkan. Ya, jadi saya mau beli baju mereknya ini, ya, panjangnya demikian, ukurannya sekian, warnanya, semuanya tuh lengkap. Semuanya lengkap begitu. Ya, misalnya penjual ini janjiin, udah seminggu saya akan kirim misalnya. Nah, ibu biasanya tuh kalau yang namanya inden atau jual beli online itu duitnya duluan. Ya, duitnya duluan. Lebih-lebih yang sekarang ini jual online di HP itu, di misalnya kita beli di Bukalapak, di Tokopedia, di macam-macam Shopee. Itu semuanya pasti bayarnya duluan, duit duluan. Setelah kita bayar baru dikirim. Ya, setelah kita bayar baru dikirim. Cuman yang saya ingatkan ya, kalau beli online memang kalau ngelihat gambarnya doang bagus, emang begitu kalau gambar. Ya, yang penting tuh penjelasannya. Yang penting penjelasannya. Kalau ngelihat gambarnya itu di HP, apalagi HP-nya cakep, ya bikin cakep. HP-nya jelek, ya butut gambarnya. HP jadul ya nggak mau kali. Jadi kadang-kadang nggak pas antara gambar dengan yang kita lihat, maka kita nggak bisa ngandelin gambar. Kita ngandelin yaitu ciri-cirinya, ya, sifat-sifatnya, mereknya dan seterusnya. Gambar tuh nomor sekian, kalau ngandelin gambar, wah cakep banget. Ntar kita beli, tahu-tahu udah sampai ke rumah jelek, ya, ketipu. Jadi gambar tergantung HP. HP merek mahal makin bagus tuh gambarnya. HP yang jelek gambarnya jelek. Kayak kaca begitu, beli kaca buram muka kita. Kaca cakep banget, jernih muka kita. Tergantung kacanya, ya. Maka itu nggak menjamin. Kadang-kadang orang nyesel beli online. Ya, emang sih yang paling bagus beli langsung. Itu yang paling pasti dah. Kalau online ya begitu, bisa ada penyesalan di belakang. Inilah yang namanya ahkamus salam. Ya, faslun fi ahkamis salam. Ya, pasal menerangkan hukum akad salam, yaitu barang inden. Wa huwa wassalafu lughatan bimaknan wahid. Dan salam dengan salaf menurut lughat adalah bermakna yang satu. Maksudnya dalam kitab fikih kadang-kadang disebut as-salam. Di sini memang dibarisin asal lamnya sukun. Saya baru lihat itu.
Yang benar sih assalam, ya, lamnya fathah, ame assalaf, lamnya juga fathah, ya. Jadi assalam ame salaf sama artinya, ya, bimaknan wahid, bermakna yang satu. Kemudian wasyara'an, nah ini menurut syariat, apa itu salam? Ya tadi jual beli inden atau jual beli online, ya. Dan menurut syara ialah menjual sesuatu, ya, bai'u syai'in mausufin fi dhimmah, ialah menjual sesuatu yang ditentukan sifat-sifatnya, ditentuin ciri-cirinya, ya, misalnya mau beli HP mereknya apa begitu, ntar istilahnya tuh isinya berapa, RAM-nya berapa, begitu semuanya itu udah diterangin. Mau beli apa lagi begitu, diterangkan semuanya itu. Jadi yang ditentukan sifat-sifatnya. Sifat itu gambaran ciri-ciri barang, ya. Beli motornya inden begitu, mereknya apa, warnanya apa begitu, tahun berapa, semuanya ada itu, CC-nya berapa. Nah, itu namanya jual beli inden atau online begitu. Jadi yang ditentukan sifatnya dalam pertanggungan. Jadi ditanggung. Pokoknya yang tadi diterangin sifat-sifatnya ntar diadakan. Pokoknya ditanggung, tanggung ada nanti dikirim begitu, ya. Sesuai dengan perjanjian. Jadi perjanjiannya barang akan diserahkan tanggal 10. Ya tanggal 10 ada itu udah barang sesuai dengan yang dulu diomongin. Ya, mereknya, sifatnya, warnanya, bentuknya, ukurannya, semuanya ada, ya. Itu namanya jual beli assalam atau assalaf. Sekarang orang pakai dengan nama online begitu, ya. Jadi jual beli misalnya apa, beras, ya, berasnya beras apa nih begitu, seleter berapa duit, diterangkan dah. Cuman ya namanya jual beli beras online, ya kadang-kadang orang bisa beda juga dengan gambar ame langsung dilihat gitu. Jadi mah yang paling bagus banget supaya nggak nyesel, yaitu beli langsung itu yang paling bagus datang. Tapi kan orang ogah jalan, ogah ngantri, ya, begitu. Bahkan sekarang makanan tuh Gojek, Grab itu ada kan makanan dia beli apaan nih, ya, makanan misalnya McDonald begitu, dipesan sono, pesan udah kirimin duit, entar baru dikirimin barangnya. Jadi sekarang bukan barang-barang mentah aja, barang-barang matang juga, ya, udah dijual belikan secara online. Nasi uduk, nasi ulam ada sekarang. Makanya yang jual nasi ulam coba dah bikin di GrabFood namanya itu, ada kan di GrabFood, ada apalagi itu Gojek Food itu, ya. Orang mesen dah, cuman harus standby terus, memang harus ada terus, ya. Ya emang kita megang HP aja, megang HP, gantian megang HP, ada pesenan kirim, ya. Jadi di nongkrong di rumah, yang enak sih di rumah itu sambilan itu jual beli online. Di rumah kita ngapain? Di rumah kita masak, nyuci, ya udah kita kantongin tuh HP sambil masak nyuci dah begitu. Ntar ada bunyi begitu, udah kirim. Jadi tuh jual beli online sambilan kudunya. Enaknya begitu. Ada kerjaan kita yang khusus, kita nggak kemana-mana. Ya. Ya. Jual apa namanya ini, nasi uduk ame deng-deng begitu kan. Ada gambarnya, ntar gambarnya berapa duit gitu. Boleh kalau pengen maju. Di samping memang di rumah dijualan, di samping di rumah jualan, tapi ini tambahannya online biar melebar lagi. Ya, mungkin ke luar negeri juga orang tahu, cuman nggak bisa ngirimnya ke luar negeri dah. Ya, itu boleh itu, ya. Yang udah punya toko atau warung
masukin online, masukin. Walaupun jual beli apaan nih, sayur misalnya, ntar dibawain, itu penjualnya jadi raja, pembelinya jadi raja. Ntar dihitung ongkosnya berapa duit. Ya, itu tambahan jadinya. Kemudian wala yasihu illa bi ijabin wa qabulin, dan tidak sah salam, artinya pesanan online, ya. Apa itu? Aturan ini kecuali dengan ijab dan qabul. Itu apa itu tulisan itu? Kejaba. Ini bahasa apaan ini? Illa, bahasa Arabnya illa bi ijabin wa qabulin. Jadi tidak sah salam itu kecuali dengan ijab dan qabul. Ya ada istilahnya beli begitu. Dimesen mesen beli begitu. Ntar tukangnya bilang saya jual gitu. Itu zaman dulu ya begitulah. Zaman sekarang udah nggak banyak dipraktekin. Jadi zaman dulu ada istilah ijab qabul. Ijab itu dari penjual. Nih saya jual barang saya kepada saudara. Ntar kata pembeli saya terima. Udah begitu. Paling ijab qabul waktu nikah doang. Yang lain ijab qabul kadang-kadang nggak pakai udah. Iya. Apalagi kita ke supermarket nggak ngomong sama sekali. Mulut kita tekep udah pakai masker begitu kan. Supermarket ambil aja. Masukin di ranjang. Ntar di kasir kita nggak ngomong sama sekali, kelihatan itu berapa duit, sodorin, semate nggak ngomong, nggak ada saya terima, nggak ada kan? Ya udahlah, nggak apa-apa, mau dibilang apa, emang zamannya begitu. Ya. Paling anak-anak doang tuh kalau ke warung beli, paling begitu, ya. Jadi dia qabul duluan, ya enggak apa-apa gitu. Jadi itu namanya ijab qabul ya, kecuali dengan ijab dan qabul. Wa yasihhu salamu halan wa muajjalan, dan sah akad salam dengan konten dan ditangguhkan. Maksudnya ini jadi sah jual beli inden itu ya, atau online ya, atau mesenan. Jadi assalam juga bahasa kampungnya mesen begitu, mesen kue. Kebanyakan orang kan pada mesen ini, mesen itu ya. Kebanyakan kue itu dah, apalagi bulan puasa, mesen kue ini, mesen kue itu. Atau bikin acara, gue mesen kue unti sebanyak sekian, atunya berapa duit begitu ya. Itu bisa langsung, bisa entar barangnya. Cuman ketika mesen barangnya enggak ada, kudunya begitu. Kalau barangnya ada ya bukan mesen, namanya jual beli konten. Barangnya ada ya. Jadi kalau barangnya ada itu bukan namanya online, bukan namanya mesen. Mesen itu ketika lagi ngomong barangnya, anggap barangnya di gudang sono, misalnya kan di dalam. Pak saya mesen gini begitu. Adakah barangnya? Ada begitu. Mana contohnya? Ini begini. Nah, udah saya pilih warna merah misalnya, diambilin dari gudang misalnya. Ah itu boleh juga tuh begitu ya. Itu boleh juga ya. Jadi ada yang namanya konten dan ada yang ditangguhkan. Maksudnya ditangguhkan tuh barangnya belakangan. Ada yang barangnya langsung. Cuman waktu mesen barangnya nggak kelihatan. Syaratnya begitu. Fa in utlikas salam in aqada halan fil asah, maka jika dikatakan salam maka sah dengan konten menurut kaul asah ya. Jadi kalau dibilang saya beli mesen, itu langsung barangnya diadain nggak apa-apa ya, langsung barangnya diadain, boleh entar sesuai dengan perjanjian. Biasanya kan tergambar di pikiran kita tuh, yang namanya mesen barangnya belakangan, agak lama berjarak begitu, namanya mesennya pagi entar diserahin lohor, serahin asar begitu kan, biasanya begitu. Tapi bisa aja
datang ke rumah dia, mesen, langsung ada barangnya. Cuman barangnya jangan kelihatan waktu mesen. Ada di mana, biasanya di gudang, apa di kulkas, ya, mesen ayam yang diesin, gitu kan. Ayamnya nggak ada, ayamnya di dalam sono, di gudang. Nah, boleh aja itu. Jadi itu namanya mesen, barangnya langsung dikasih. Kebanyakan mesen, barangnya belakangan. Itu yang ramai itu. Wa innama yasihhu salamu fima ay fi syai'in takamalat fihi khamsu syara'id. Dan sesungguhnya sah akad salam itu pada barang, yakni pada perkara yang sempurna padanya 5 syarat. Nah, ini syarat-syarat akad salam, syarat-syarat jual beli online, syarat-syarat memesan barang. Ini syarat-syaratnya nih. Ahaduha, salah satunya, ayyakunal muslamu fihi madbuton bis sifah, ay allati yakhtalifu bihal gharadu bil muslami fihi bihaisu yantafi bis sifatil jahalatu fihi wala yakunu dzikrul awsafi ala wajhin yuaddi li izzatil wujudi bil muslami fihi kalu'lu'i kubar. Ini cerita tentang syarat yang pertama dari barang yang dipesan harus tepat gambarannya, jangan sampai timbul perbedaan. Ya, misalnya beli motor Honda begitu, gue mesen motor bebek mereknya Honda tahun sekian, ada gak? Begitu. Wah, sekarang belum ada Pak Haji, kapan nih kira-kira? Ya mungkin sebulan saya cariin dulu dah. Jadi harus jelas mereknya. Kalau dibilang Honda ya Honda, nggak mungkin tadi dikasih Yamaha, nggak mungkin. Ya, jadi harus gambarannya jelas sehingga tidak ada perbedaan. Nih, saya ulangin. Ahaduha, salah satunya ayyakunal muslamu fihi, ialah harus ada muslam fihi. Muslam fihi barang yang dipesan. Di sini diartiin dalam kurung barangnya. Muslam fihi maksudnya barang yang dipesan. Jadi mesti barang yang dipesan atau muslam fihi, ya, madbuton bis sifah, yang dikekang dengan sifat, diikat dengan sifat, diikat dengan penjelasan, ya. Jadi sifat-sifatnya itu, sifat daripada itu barang diikat, dijelasin. Artinya terikat udah, nggak bebas begitu. Kalau bilang gue mesen motor, ini nggak jelas. Kalau mesen motor aja, motor apa dong? Iya, mesen kue apa kue unti, apa cincin, nggak jelas jadinya. Kalau bilang kue cincin, ya emang jelas-jelasan cincin, bukan kue unti, bukan kue talam, kan begitu. Jadi harus jelas tuh pesenannya tuh, omongannya itu namanya madbuton bis sifah, yang dikekang, yang diikat dengan sifat. Ya, allati yakhtalifu bihal gharad, yang berbeda-beda dengan sifat itu, maksud yang dituju bil muslam fihi, dalam muslam fihi, yaitu barangnya. Jadi supaya digambarkan sifatnya, yang orang kan beda-beda, dimesen kue unti emang dipengen makan kue unti, ya, lu kasih kue cincin diogah. Ya, jadi ngomong gitu, mesen kue, jangan gue mesen kue apaan. Ya, masing-masing itu orang. Ya, masing-masing orang. Jadi ada maksudnya masing-masing pada barang yang dipesan. Ya. Bihaisu yantafi. Ya, bihaisu yantafi bisifati al-jahalatu fihi. Dengan sekiranya tidak ada dengan sifat itu kesamaran dalam muslam fihi. Jadi diterangkan dengan sifatnya sehingga nggak ada samar-samar. Kalau bilang beli kue, saya mesen kue, samar-samar. Kue apa? Kue apa yang masih samar-samar? Disebutin kue unti, kue cincin, kue talam, begitu. Kenal kue talam? Oh, kenal, saya nggak kenal kali. Tukang apa? Orang perempuan tukang masak, mana nggak tahu. Kemudian
wala yakunu zikrul awsafi ala wajhin yuaddi li'izzatil wujudi bil muslimi fihi kalu'lu'in kubar. Dan tidak ada ya, menutur sifat-sifat itu, artinya jangan sampai ditutur, diucapkan. Jangan sampai diucapkan sifat-sifat itu ya pada jalan yang menyampaikan kepada langka adanya. Jangan sampai ketika dia nerangin pesenannya, dia ngomong sudah diterangin ini, sehingga kata penjual, yang begini nggak ada kalau begitu. Jangan sampai membuat penjelasannya nggak ketemu barang yang dipesan, nggak ketemu. Ya. Jadi dia pengen mesen mangga yang gede banget gitu, yang gedenya kayak kelapa. Ini yang bukan ini, mesen mangga kok yang gede banget, ya nggak ada. Itu nggak boleh cara begitu. Cara begitu nggak boleh. Ya. Jadi mesenlah barang-barang yang disifatkan, yang diterangkan, kemudian barang-barang itu nggak langka. Jangan sampai langka begitu. Yang ada, yang rameh begitu. Ya, yang rameh. Misalnya begini, saya mesen kue putu mayang sekarang. Biasanya kan putu mayang kan pada bulan puasa ya. Tapi kalau yang tukang bikin nyediain, dia bisa sanggupin, nggak apa-apa itu. Saya mesen kue putu mayang sekarang nih, begitu. Kata yang tukang bikin siap, begitu. Berapa duit? Sekian. Satunya berapa? Sekian, gitu. Udah saya beli bangsa 50 biji, mesen. Nih duitnya, udah. Pesenin dah. Ya. Janjinya kapan nih? Besok. Lohor jadi, ya udah. Lohor jadi. Itu namanya jual beli online juga itu. Cuman kan nggak pakai HP, diparanin. Maka tuh yang jual beli yang yang tukang bikin kue putu mayang bisa jualan online itu. Ditulis nanti siapa yang mau beli kue putu mayang, mesen nomor sekian begitu. Ya nggak bisa langsung dia, palingnya sehari. Mesen sekarang dikirimin sehari begitu. Bisa aja, ya. Kalau pengen dagang begitu, ya, pengen lebih lebar lagi, ya, pengen lebih rame lagi, jadi nggak mesti kue putu mayang bulan puasa misalnya, ya, kapan aja, gitu. Baik, selanjutnya, nah ini contoh kalau mesen barang jangan sebutin sifat-sifat yang membuat langka, yang nggak bisa dicari. Nih, dicontohin kalu'lu'in kubar katanya, seperti batu mutiara yang besar-besar. Ada orang mesen, saya mesen mutiara, cuman yang gede-gede, yang sekilo. Lu yang bener aja, mutiara kecil-kecil katanya. Di mesennya yang bukan-bukan. Iya, mesen yang bukan-bukan jangan dilayanin begitu. Nggak boleh cara begitu. Balik. 280. Wajariyatin wa ukhtiha aw waladiha, dan seperti amat ini amah budak perempuan, dan seperti amah yaitu budak perempuan. Dia pengen mesen budak perempuan, gue mesen sama lu budak perempuan begitu. Dan saudaranya sepasang saudaranya, dia mesen pengen punya budak perempuan 2 biji, 2 orang. 2 orang ini jarang adanya, mesen budak kok 2 orang saudara dua-duanya. Itu nggak bisa itu katanya, mesen barang tapi membuat pesenannya itu susah dicari, ya, karena jarang. Ini nggak usah, ini nggak bisa. Dan seperti amah yaitu budak perempuan dan saudaranya yang perempuan. Pengen beli 2 budak perempuan, dua-duanya saudara. Waladiha, dan anak-anaknya. Dia pengen beli budak perempuan yang ada anaknya atuh. Yang bukan-bukan dah. Yang bukan-bukan. Itu nggak boleh cara begitu, sama aja bohong udah. Ya, nggak beres-beres urusannya. Yang bukan-bukan mesennya.
Wasani, syarat yang kedua. Jadi syarat pertama, mesenlah barang yang jelas, yang pasti, sehingga nggak ada perbedaan. Tapi ingat katanya, jangan memesan barang yang nggak ada di dunia ini, yang susah. Walaupun ada, ya jarang banget udah. Nah itu, jangan itu. Nah syarat yang kedua, wasani, ayakuna jinsan lam yakhtalit bihi ghairuh. Ya. Dan yang keduanya ialah harus ada muslam bihi, suatu jenis yang tidak tercampuri oleh yang lainnya. Jadi syarat yang kedua ini dalam mesen barang, barangnya ini jangan bercampur dengan yang lainnya katanya. Ini memang agak sulit lagi nih, ini jarang dipakai ini. Coba lihat. Fala yasihhus salamu fil mukhtalitil maksudi al ajza'ul lati la tandabitu kaharisatin wa ma'junin. Maka tidak sah akad salam pada barang yang bercampur, yang dimaksud ialah juzuk-juzuknya yang tidak terukur. Ajza, juzuk, ajza ini tunggal sama majmuk, juzuk bagian. Jadi katanya ini dalam mesen barang ada bagian-bagian yang susah diukur, bagian-bagian yang nggak bisa diukur. Contohnya seperti bubur, katanya nih, bubur Arab ini. Jadi pakai daging, ya, ntar berasnya beras apa, ntar encernya seapa, wah susah dah. Maka dibilang katanya ini mesen bubur nggak boleh, ini dalam kitab fikih. Tapi kenyataannya sih praktek orang kerjain. Mesen bubur. Kenapa yang mesen bubur nggak boleh? Karena bubur itu ada bagian-bagiannya. Maksudnya bagian bahan-bahannya. Bahannya tuh berapa garamnya seapa. Kan repot kalau nentuin begitu. Nah kita ini dalam mesen barang kan gampangin aja. Mesen bubur, emangnya kita tahu bubur begini, ya udah yang begini. Nggak cerewet. Ini kita disuruh cerewet. Nah repot. Suruh cerewet begitu. Iya, mesen barang yang ada bagian-bagiannya itu nggak boleh katanya. Kenapa? Susah. Ya emang kalau kita tentuin bagian-bagiannya susah, kita sih gampangin. Iya, mesen bubur, airnya berapa, berasnya seapa ukurannya, ntar campuran dagingnya seapa gitu. Kita nggak sono-sono. Kita kalau mesen bubur mesen aja udah. Gue mesen bubur nanti bikin acara nih. Ya, acara 7 bulanin. Oh, bubur apaan? Misalnya begitu, mesen bubur. Ya. Bubur pakai apaan Bu Haji? Pakai ayam. Begitu kan? Ya bubur ayam begitu. Iya. Ayamnya seapa? Ya itu mungkin agak mesti juga itu. Ya, buburnya sekian bungkus ya. Entar lu kasih ayam. Nah, ini kita sih kalau mesen aja udah. Nggak mesti kita bilang nanti tuh waktu masak bubur berasnya seape, airnya tuh seape, biar encer seape begitu. Wah itu repot itu. Kita nggak ngomongin ke sono-sono. Kita orangnya gampangan. Cuman kita pikir ini mendetil, dia detil banget. Ya, jadi nggak boleh mesen barang yang dia ada bagian-bagiannya yang susah ditentuin. Ya emang susah ditentuin. Ya. Itu dicontohin kayak bubur itu yang gampang. Nih saya ulangin. Fala yasihhu salamu fil mukhtalitil maksudil ajza'ul lati la tandabit. Maka tidak sah. Maka tidak sah akad salam pada barang yang bercampur. Dia nggak bolehin tuh mesen barang pada barang yang campur-campur kayak bubur, ada campurannya, berasnya berapa, airnya berapa, begitu. Ntar dagingnya seapa, garamnya seapa, asinnya seapa, capek dah. Ya, nggak bisa katanya tuh. Maka tidak sah akad salam barang yang bercampur, yang dimaksud ialah juzuk-juzuknya, bagian-bagiannya yang tidak terukur, ya, yang nggak bisa terukur.
Zaman dulu begitu, nggak bisa terukur tuh bagian-bagiannya. Kalau sekarang kan banyak ukuran, maka tuh di tuntunan masak airnya sekian, berasnya sekian liter, dagingnya sekian kilo, garamnya secukupnya misalnya. Zaman sekarang udah ini, kalau tukang masak tuh tahu tuh ditentuin ukuran-ukurannya. Ya, tapi kalau ibu-ibu masak nggak pakai ukuran, ceburin aja. Nah kadang-kadang keasinan, kita bilang nih pengen kawin kalau begitu. Keasinan, dia main cebur-ceburin aja, jebret, pakai perasaan. Kalau tukang yang namanya cep, apa tuh cep? Tebak itu. Ya, koki ya. Dia pakai ukur-ukuran itu. Main. Ya. Kalau kita sini ibu-ibu ceburin aja udah. Don salam, sape keceburin aja. Emang gue pikirin katanya. Air asem. Tapi ya bener, emang dikena kebiasaan. Karena di kebiasaan. Cuman kadang-kadang meleset juga. Kadang-kadang keasinan. Kadang-kadang kurang garam. Itu yang agak sulit sedikit itu. Jadi seperti bubur dan adonan tepung katanya. Adonan nih. Yang macam-macam campurannya nih. Fa inin dobatot ajza'uhu sahhas salamu fihi kajubnin. Maka jika terukur juzuk-juzuknya, terukur bagian-bagiannya, bagian-bagian muslampihi, bagian-bagian barang yang dijual tadi, yang dipesan, maka sah akad salam padanya seperti keju. Tuh, keju katanya bagiannya terukur katanya. Maka boleh. Kalau yang bagian-bagian yang enggak terukur, mendingan jangan aja katanya. Tapi prakteknya orang kerjain. Ya. Orang enggak macam-macam sih mintanya. Enggak neko-neko, enggak cerewet begitu. Dia mesen aja udah. Ya. Kalau nggak enak paling ntar nggak mesen lagi begitu. Orang nggak cerewet ya. Wasyartus salis mazkurun fi qaulihi, dan syarat yang ketiga ialah tersebut pada kata musannif walam tadkhulhun naru li ihalatihi, dan tidak masuk kepada muslampihi, kepada barang yang dipesan, api karena memindahkannya, karena mengolahnya nih maksudnya nih, karena merubahnya. Maksudnya begini nih, ini dalam kitab fikih nggak boleh mesen makanan yang pakai dimasak, ini yang repot. Nah susah gitu untuk memesan barang-barang yang kita makan, karena syaratnya nggak boleh yang dimasak pakai api. Loh kok nggak boleh? Katanya kan api itu beda, ntar kegedean apinya, ntar kekecilan. Ya kita sih nggak kesono-sono. Ini kita pikir emang agak repot nih. Ini kita pikir menerangkan dia agak repot nih. Karena pengen supaya pasti. Pengen supaya nggak ada perbedaan, nggak ada keributan. Maka dia bilang kalau mesen makanan yang pakai dimasak ame api nggak boleh aja. Begitu. Kenapa nggak boleh aja? Karena apinya susah diukur, begitu ngomongnya. Ntar kegedean apinya, ntar kekecilan, begitu. Kita nih yang mesen makanan yang pakai dimasak ame api nggak kesono-sono, yang penting mateng. Dah, yang penting mateng. Mau apinya gede, mau apinya kecil, itu bukan urusan yang mesen, itu urusan tukang masak gitu. Cuman kita pikir emang agak sulit di sini. Tujuannya supaya nggak ada perbedaan, supaya nggak ribut begitu. Nih, walam tadkhulhun naru li ihalatihi, dan tidak masuk kepada muslampihi api karena memindahkannya, begitu artinya. Maksudnya memindahkan dari mentah menjadi mateng, memprosesnya ya. Jadi nggak boleh mesen barang yang ketika barang itu diproses pakai api, nggak boleh katanya, karena nggak jelas tuh api seberapa besar.
mau gedenya sekian, mau gedenya sedikit, mau gedenya gede begitu. Wah, ini kita pikir emang begitu, agak berat. Cuman sih secara praktek kita sering mesen kue. Kue kan semuanya dimasak pakai api. Ya udah, yang penting mateng. Mau apinya gede kayak mau kecil kayak ya. Udah begitu. Jadi dia nih bilang nggak boleh katanya yang barang dipesen diproses pakai api. Bi an dakhalathu litobkhin, tuh, dengan umpama masuk api kepadanya, sudah dimasak dengan api. Jadi maunya tuh kita pikir kalau mesen barang yang nggak pakai dimasak begitu ya, mesen barang-barang mentah jadinya. Gak boleh barang-barang mateng, itu kita pikir itu. Tapi prakteknya tetap aja masyarakat mesen banyak yang udah pakai api itu dimasak ya. Dengan umpama masuk api kepadanya. Ya. Au fi syai'in fa in dakhalathun naru litamyizi kal asali wasamini sahhas salamu fihi. Karena dimasaknya atau dipanggangnya, maka jika masuk kepadanya api itu untuk memisahkan seperti madu ya, dan samin, maka sah akad salam padanya. Nah, kalau yang pakai api tapi tujuannya misahin, ini katanya nih madu mau dipisahin nih dari kotorannya kali, atau dari rumah madu itu dipisahin dengan pakai api digarang misalnya, itu nggak apa-apa katanya, itu bukan dimasak namanya, cuman memisahkan antara bagian-bagian dari madu tersebut. Jadi di sini dibedain antara yang pakai api untuk memproses, untuk membuat makanan itu nggak boleh, tapi pakai api tujuannya supaya memisahkan, kayak samin akan timbul dengan cara kepala susu dimasak, kan begitu ya. Ada kan minyak samin dari sapi, jadi kita masak susu sekaleng, ntar tuh di atasnya tuh di permukaannya ada kepala susu gitu ya, kayak zaman dulu. Nah, orang mau beli minyak samin seliter ya dimasak dulu, kalau nggak dimasak ya nggak keluar minyaknya. Itu nggak apa-apa katanya, emang caranya begitu supaya dapat samin kepala susu ya dimasak. Tapi kalau dimasak untuk bikin kue ini bikin kue itu nggak boleh aja. Kok nggak boleh aja? Karena apinya nggak ketahuan seberapa besar dan kecilnya, nggak ada yang ngerjain, nggak ada yang ngikutin. Nyatanya orang tetap aja mesen, lagi bulan puasa mesen kue talam hijau, pagi-pagi udah mesen, dibuat nganter sono kemari. Itu kan kue talam kan pakai api, pakai adonan lagi. Adonan diadonin itu berapa garamnya, berapa sagunya, berapa tepung berasnya, berapa. Kita nggak sono-sono. Mesen aja nih, berapa duit seloyang, sekian, kasih duit, nggak dimasak itu. Secara fikih nggak boleh itu. Kenapa nggak ketahuan berapa bagian-bagiannya? Tapi kan susah cara begitu. Makanya ngikutin ini susah. Maka orang nggak ikutin susah. Ya. Sampai-sampai yang diproses pakai api nggak boleh. Itu kan repot. Ya, repot sekali. Emang semuanya pakai api kalau mau mateng. Ya. Ya anggap dipanggang tadi diribut lagi seberapa bareknya. Waduh, susah. Jadi begitulah, ini asal kita tahu aja. Iya, diamalin sih dipakai kagak ini. Repot. Hidup jadi susah. Ya. Karena terlalu banyak peraturan. Ya. Terlalu banyak peraturan. Kemudian warrabi ayya alla yakunal muslamu fihi muayyanan bal dainan.
Falau kana muayyanan ka aslamtu ilaika hadza thawba mathalan fi hadzal abdi falaysa bisalamin qat'an wala yan'aqidu bai'an fil adhar. Artinya ya warabi, dan yang keempat alla yakunal muslamu fihi muayyanan, bahwa tidak ada muslam fihi, barang yang dipesan. Muslam itu barang yang dipesan, itu yang ditentukan tuh. Nggak boleh mesen barang, barangnya jedok depan kita. Gue mesen ini, lah kok pengen ngomong mesen, barangnya di depan lo, gue beli langsung aja udah. Iya, jadi nggak boleh pakai ngomong mesen ketika barangnya ada. Itu yang pakai ngomong mesen barangnya, barangnya nggak ada. Begitu baldainan, tetapi sebagai utang. Jadi barangnya utang, seakan-akan tuh penjual utang sama kita. Kita kasih duit 100.000 buat beli kue 2 loyang misalnya, maka tuh yang tukang masak, yang tukang jualan kue ngutang sama kita dia. Kuenya utang, kuenya diutang, ditunda begitu. Jadi jangan kuenya konten. Kalau kuenya konten bukan mesen namanya, itu beli aja udah. Jangan ngomong mesen, itu namanya rebek-rebekin aja. Jadi dikatakan di sini yang ditentukan tetapi sebagai utang. Maka jika ada muslam fihi yang ditentukan seperti seperti saya ka aslamtu ilaika hadzal saub, seperti saya kepadamu baju ini. Oh, saya mesen, kudunya nih kurang mesen ini. Seperti saya mesen kepadamu baju ini. Saya mesen kepadamu baju ini. Ini nggak bisa, bajunya ada. Mendingan langsung gua beli aja nih. Ini baju berapa duit nih? Begitu. Jangan saya mesen baju ini. Ini sih omongan rebek-rebekin aja ini. Nggak boleh. Jadi nggak bisa itu. Jadi barangnya nggak ada kudunya. Kalau barangnya ada bukan mesen, neng. Itu namanya beli. Begitu. Beli konten. Beli mesen barangnya nggak ada. Istilahnya barangnya utang. Beli konten barangnya ada. Nah sekarang barangnya jedok. Ngomongnya beli utang. Ini kan orang gila ini lah. Orang gila yang ngomong. Katanya saya orang Cina sengke. Cina disalahin. Baik. Jadi dikatakan jadi saya seperti saya mesen, begitu kurang mesen ini. Saya mesen kepadamu baju ini umpamanya. Nggak bisa tuh baju ini mesen, barangnya ada. Pada abid ini mesen baju, nanti dibayar pakai budak, tukaran ini. Saya mesen baju ini, dengan pembayarannya ini budak begitu. Pada abid ini budak. Atau dibalik saya mesen budak, dibayar dengan baju, budaknya ada lagi. Saya beli budak begitu, saya mesen budak ini pakai baju nih, bayarnya dengan pakaian begitu. Nggak bisa juga karena barangnya kelihatan. Maka dibilang falaisa bisalamin, maka bukan ia akad salam qat'an dengan pasti, bukan itu dah. Wala yan'aqidu aidan bai'an fil azhar, dan tidak jadi pula sebagai jual beli pada kaul azhar. Jadi omongan tadi disebut jual beli kagak, disebut mesen pun kagak. Jadi nggak sah aja katanya. Barangnya jedok dibilang mesen. Nih ngaco nih ngomong jadinya. Jadi mesen air segelas begitu. Airnya ada segelas. Pakai mesen. Yang namanya mesen tuh barangnya utang. Barangnya nggak ada. Maka ini ketika di ngomong begitu jadi mesennya nggak bener, belinya pun jadi nggak bener. Alias nggak dianggap jual beli, nggak dianggap mesen, jadi bubaran begitu, nggak sah aja. Jadi kalau mesen syaratnya barangnya nggak ada. Kalau barangnya ada jangan ngomong mesen, langsung beli konten ya.
tanggung atau lagi. Wal khamis alla yakuna min muayyanin. Ya. Dan yang kelimanya ialah bahwa tidak ada muslampihi dari yang ditentukan, sama dengan tadi nih. Jadi barang yang dipesan jangan barangnya udah ditentuin. Ya betul ditentuin, tapi ditentuin sifat-sifatnya. Kalau mesen barang yang udah ada, ya bagaimana ngomongnya, ini nggak sah. Ini namanya jual beli konten, begitu, bukan mesen. Ya, jadi nggak boleh mesen pada barang yang ditentuin. Ka aslamtu ilaika hadza dirham, seperti ya kepadamu dirham ini. Arti saya serahkan ini dirham kepadamu fi sa'in, pada satu sok dari tumpukan ini. Nah, dari tumpukan ini, maksudnya anggap beras di tempatnya itu, di jodangnya ada beras, ya banyak. Saya ngomong dah mesen beras liter, beras yang mana? Beras ini, ya itu sih orang gila yang ngomong itu. Nah berasnya jedok, lu ngapain ngomong mesen? Ini bikin panas orang aja yang denger. Iya. Ini sama aja Muhyiddin kalau ngomong. Iya. Apa bolot yang ngomong? Bolot yang ngomong ini. Iya, masih mesen beras seliter dari beras ini nih yang ada tuh di tempatnya. Nggak bisa ngomong begitu, nggak bisa. Iya, langsung beli begitu. Kalau mesen barangnya nggak ada, honono di gudang, nggak kelihatan ya. Selesai itu dah. Nanti ini summa li sihatil muslim yang akan datang. Ya mudah-mudahan ini sih, aduh repot juga nih nerangin ginian. Ya, repot dah. Biarin sebisa-bisanya dah. Ibu paham sebisa-bisanya. Yang penting secara praktek kita sering mesen. Secara prakteknya kita sering mesen. Ya, yang penting lagi kalau mesen biar jelas supaya nggak ribut. Kalau nggak jelas tar ribut dah, kan gue mesen yang begini, lo ibu nggak bilang yang begini, aduh goleng-goleng dah. Kan saya mesen yang pakai gulai pasir, kok ibu bikinnya pakai gulai Jawa lagi. Manis-manis juga tadi. Tapi lain, gulai Jawa, gulai pasir lain. Jadi harus jelas kudunya. Kalau mesen begitu biar nggak ribut. Tujuan kita pikir supaya nggak ribut ya antara penjual dan pembeli. Maka pembeli kalau mesen harus jelas. Penjual pun harus nanya, ibu mesen kue ini, iya yang apa? Yang manisnya apa begitu? Oh, gue mau manis banget begitu. Gue mau manis jambu. Ya. Nah tergantung, jadi ngomong biar jelas. Biar nggak ada keributan. Itu sih tujuannya. Ya, tujuannya. Maka tuh kadang-kadang kalau beli online orang banyak nyesel. Beli baju, beli apa, dilihat digambar cakep banget. Dan datengin dibawain jelek banget. Dipakai nggak cocok. Gue biasa pakai nomor sekian cocok, kok nomor sekian kok nggak cocok nih, bagaimana sih? Wah repot dah. Repot begitu. Jadi beda-beda, kembang keributan. Bagus. Maka yang paling bagus emang jual beli konten. Kalau mesen online itu sulit pasnya. Emang ada yang pas, ada yang enggak begitu ya. Ya inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita sekalian. Nah ibu-ibu, ya pengajian masih lama lagi. Masih sekali lagi. Habis dah. Bulanan sekali lagi ya. Bulanan sekali lagi katanya. Udah mau bulan puasa ya. Baiklah ibu-ibu, ini kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.